Selamat datang, para juara di channel Champ Nusantara, tempat di mana para juara dilahirkan. Dengarkan baik-baik, ada satu pertanyaan yang seringkali mengganggu pikiran kita. Mengapa kita merasa begitu lemah di hadapan godaan, seolah-olah ada rantai tak terlihat yang mengikat kita? Kita ingin lepas, kita ingin berubah, tapi rasanya setiap kali kita mencoba, rantai itu semakin kuat. Ini bukan tentang kurangnya niat, tapi tentang perang yang terjadi di dalam diri kita. Akar masalahnya adalah kita melihat perjuangan melawan nafsu sebagai pertempuran yang harus dimenangkan dalam satu kali pertarungan. Kita berpikir, besok aku akan bersih, tapi kita lupa bahwa musuh terbesar kita adalah kebiasaan yang sudah mengakar. Setiap kali kita jatuh, bukan berarti kita gagal total. Itu hanya berarti satu pertarungan kecil yang kalah, tapi perang sesungguhnya masih terus berlangsung. Akibatnya, kita mengabaikan satu hal paling vital dalam perang ini: strategi jangka panjang. Kita terlalu fokus pada hasil akhir, sampai kita lupa membangun benteng pertahanan yang kuat dari dalam. Padahal, kebebasan sejati dari jeratan nafsu tidak datang dari kekuatan sesaat, melainkan dari konsistensi membangun benteng batin yang tak tergoyahkan. Membahas akar masalah ini sangat penting, karena jika kita tidak berubah, kita akan menjadi generasi yang paling banyak memiliki penyesalan. Tapi, kabar baiknya adalah ini: penguasaan diri dapat dilatih. Ini bukan takdir, tapi pilihan. Rahasia para juara. Strategi perang gerilya melawan nafsu. Lalu, bagaimana para juara dunia mencapai level yang mustahil? Mereka tidak melakukannya dengan pertempuran frontal, tapi dengan strategi perang gerilya. Mereka tahu bahwa kemenangan besar tidak datang dari satu serangan besar, tapi dari akumulasi kemenangan-kemenangan kecil yang konsisten setiap hari. Prajurit komando yang terlatih tidak menyerbu markas musuh tanpa rencana. Mereka memulai dengan hal-hal kecil, mengumpulkan informasi, memutus jalur logistik musuh, dan membangun basis yang kuat. Setiap tindakan kecil ini melemahkan musuh mereka, sampai pada akhirnya mereka siap untuk serangan terakhir. Seorang CEO yang sukses tidak membangun perusahaan raksasa dalam semalam. Ia memulai dengan hal-hal kecil, merekrut satu orang yang tepat, membuat satu produk yang bagus, dan melayani satu pelanggan dengan luar biasa. Akumulasi dari tindakan kecil ini yang pada akhirnya membuat perusahaannya menjadi sebuah kerajaan bisnis. Ini adalah pertempuran melawan diri kita sendiri, pertempuran melawan keinginan untuk bermalas-malasan. Tapi ini adalah pertempuran yang paling layak untuk kita menangkan. Mari kita bahas 10 langkah untuk menjadi ahli dalam seni memutus rantai nafsu. 10 pilar melepaskan diri dari jeratan nafsu. Ini adalah fondasi yang akan membentuk siapa dirimu. 1. Pilar niat. Membakar jembatan lama. Pola pikir, pejuang sejati tidak pernah memberikan jalan kembali untuk dirinya sendiri. Mereka membakar jembatan di belakang mereka agar satu-satunya pilihan adalah maju. Mereka mengubah niat menjadi sebuah komitmen yang tak bisa diganggu-gugat. Contoh nyata, Jenderal Sudirman tidak hanya berniat melawan penjajah, ia membakar jembatan di belakangnya dengan memimpin perang gerilya di tengah sakitnya. Ia tidak meninggalkan pilihan lain selain berjuang sampai akhir. Niatnya adalah komitmen yang tak tergoyahkan. Latihan nyata. Deklarasi publik. Berani untuk memberitahu satu orang terdekatmu, teman atau keluarga, tentang niatmu ini. Hal ini akan menciptakan akuntabilitas. Menulis janji. Tuliskan sebuah janji untuk diri sendiri di kertas, lalu letakkan di tempat yang sering kamu lihat. Misalnya, dompet atau cermin. Nilai yang didapat, kamu akan menciptakan komitmen yang tak tergoyahkan, yang akan memberimu kekuatan saat godaan datang. 2. Pilar lingkungan. Membangun benteng pertahanan. Pola pikir, seorang jenderal yang bijak tidak akan pernah bertarung di medan perang yang merugikannya. Ia akan memilih medan perangnya. Begitu juga dirimu. Kamu harus mengendalikan lingkungan di sekitarmu agar kamu tidak terus-menerus terpancing. Contoh nyata,
Seorang atlet lari profesional tidak pernah berlatih di tempat yang macet. Ia akan memilih trek yang aman dan kondusif untuk berlatih. Ia sadar bahwa keberhasilan latihannya sangat ditentukan oleh lingkungan yang mendukung. Latihan nyata, blokir akses, hapus semua aplikasi media sosial yang sering menjadi pemicu, atau gunakan aplikasi pemblokir untuk membatasi akses ke situs-situs berbahaya. Bersihkan perangkat, hapus semua gambar, video, atau file yang berhubungan dengan PMO dari smartphone atau komputer pribadimu. Nilai yang didapat, kamu akan menciptakan benteng pertahanan yang kuat. Nafsu tidak bisa menyerang jika tidak ada celah. 3. Pilar emosi, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Pola pikir, seorang pejuang tahu bahwa rasa sakit adalah tanda bahwa mereka hidup. Mereka tidak lari dari rasa sakit, tapi mereka menyalurkannya menjadi kekuatan. Begitu juga rasa sakit akibat nafsu, mereka tidak menghindarinya, tapi mengubahnya menjadi bahan bakar untuk terus maju. Contoh nyata, Mike Tyson tidak menghindari rasa sakit dalam latihan. Ia menyalurkan amarah dan rasa frustasinya menjadi kekuatan. Ia tahu bahwa ia harus mendominasi emosinya sebelum ia mendominasi lawannya. Latihan nyata, jurnal emosi. Setiap kali kamu merasa godaan datang, tuliskan di jurnal apa yang kamu rasakan, kenapa kamu merasakannya, dan apa yang bisa kamu lakukan. Bernapas dalam. Setiap kali kamu merasa nafsu meluap, ambil napas dalam-dalam. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, dan hembuskan 6 detik. Ini akan menenangkan sistem sarafmu. Nilai yang didapat, kamu akan belajar mengendalikan emosimu, bukan sebaliknya. Rasa sakit tidak lagi menjadi musuh, tapi menjadi guru. 4. Pilar waktu, mengisi kekosongan. Pola pikir, musuh terbesar nafsu adalah waktu luang. Jika kamu tidak mengendalikan waktu, maka waktu yang akan mengendalikanmu. Mereka yang bebas dari jeratan nafsu tidak pernah membiarkan diri mereka punya waktu luang yang tak terencana. Contoh nyata, seorang pilot pesawat tempur, ia tidak pernah punya waktu luang yang tidak terencana. Setiap menitnya diisi dengan latihan, persiapan, dan tugas. Kehidupan yang terstruktur ini adalah kunci dari keberhasilannya. Latihan nyata, time blocking, alokasikan waktu untuk setiap tugas, bahkan untuk bersantai atau berolahraga. Skill baru, mulai belajar skill baru yang sulit, seperti coding, memainkan alat musik, atau bahasa baru. Hal ini akan menyalurkan energi mental dan waktumu. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki kehidupan yang terstruktur, yang akan membuat godaan sulit masuk. 5. Pilar fisik, menyiram tanaman baru. Pola pikir, nafsu adalah tanaman yang tumbuh dari energi fisik yang tidak tersalurkan. Mereka yang bebas dari jeratan nafsu tahu bahwa mereka harus menyiram tanaman baru, yaitu kesehatan fisik yang akan menyerap energi tersebut. Contoh nyata, seorang petani yang cerdas tidak hanya mencabut gulma, ia menanam tanaman yang bermanfaat di tempat yang sama, sehingga gulma tidak bisa tumbuh lagi. Begitu juga dirimu, kamu harus menyalurkan energi fisikmu ke dalam hal-hal yang positif. Latihan nyata, workout 15 menit. Lakukan olahraga intens selama 15 menit setiap hari, seperti burpees, lompat tali, atau lari di tempat. Jalan kaki pagi. Lakukan jalan kaki selama 15 menit setiap pagi. Ini akan mengalirkan darah ke otakmu dan membangun momentum untuk harimu. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki energi yang terkelola dengan baik. Fisik yang kuat adalah fondasi mental yang kuat. 6. Pilar fokus, membangun obsesi yang sehat. Pola pikir, nafsu adalah hasil dari obsesi yang tidak sehat. Mereka yang bebas dari jeratan nafsu tahu bahwa mereka harus menggeser obsesi tersebut ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Contoh nyata, Elon Musk tidak menjadi kaya karena keberuntungan. Ia menjadi kaya karena ia menggeser obsesinya dari hal-hal yang tidak penting ke hal-hal yang sangat sulit, seperti membawa manusia ke Mars.
Obsesinya yang sehat itulah yang memberinya kekuatan untuk terus maju. Latihan nyata. Proyek pribadi. Mulai proyek pribadi yang menantangmu, seperti membangun website, membuat sebuah karya seni, atau menulis cerita. Belajar 5 menit. Setiap hari, luangkan 5 menit untuk membaca buku atau menonton video tentang skill yang ingin kamu kuasai. Nilai yang didapat. Kamu akan mengarahkan energi mentalmu ke hal-hal yang lebih bermanfaat dan membuatmu merasa berarti. 7. Pilar hubungan. Menemukan perang rekan. Pola pikir, tidak ada pejuang yang bertarung sendirian. Mereka yang bebas dari jeratan nafsu tahu bahwa mereka butuh dukungan dari orang-orang yang bisa dipercaya. Contoh nyata, seorang atlet tinju tidak bisa berlatih sendirian. Ia butuh sparring partner untuk melatih gerakannya, dan ia butuh pelatih untuk memberikan feedback yang jujur. Ia tahu bahwa ia tidak bisa bertarung sendirian. Latihan nyata. Panggilan jujur. Berani untuk menelepon seorang teman atau anggota keluarga yang bisa dipercaya dan jujur tentang perjuanganmu. Connect dengan orang jujur. Cari komunitas atau teman yang memiliki tujuan yang sama. Dukungan dari orang lain sangat penting. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki hubungan yang dalam dan dukungan yang tak tergoyahkan yang akan membantumu melewati masa sulit. 8. Pilar kesadaran, memahami musuh. Pola pikir, seorang pejuang tidak akan pernah bisa mengalahkan musuhnya jika ia tidak mengenalnya. Mereka yang bebas dari jeratan nafsu tahu bahwa mereka harus mengidentifikasi pemicu mereka dan menyusun strategi untuk menghadapinya. Contoh nyata, seorang ahli strategi militer, ia tidak akan pernah menyerang tanpa mengidentifikasi kelemahan musuh dan kekuatannya sendiri. Ia tahu bahwa ia harus memahami musuh untuk bisa mengalahkannya. Latihan nyata. Jurnal pemicu. Setiap kali kamu merasa godaan datang, catat apa yang kamu lakukan sebelum itu terjadi. Tuliskan rencana. Buat daftar pemicumu dan tuliskan apa yang akan kamu lakukan jika pemicu itu datang. Misalnya, jika aku merasa bosan, aku akan langsung push up. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki kejelasan tentang musuhmu dan kamu tidak lagi bertarung secara buta. 9. Pilar penerimaan, berdamai dengan diri sendiri. Pola pikir, kekalahan bukanlah akhir, kekalahan adalah feedback. Mereka yang bebas dari jeratan nafsu tahu bahwa mereka harus menerima kelemahan mereka, tapi bertekad untuk menjadi lebih baik. Contoh nyata, Thomas Edison tidak menyerah setelah ribuan kali gagal membuat lampu. Ia menerima bahwa kegagalannya bukanlah akhir, tapi bagian dari proses. Ia tidak menyangkal kegagalannya, ia belajar darinya. Latihan nyata, self-compassion. Ketika kamu gagal dalam perjuanganmu, alih-alih mengkritik diri sendiri, katakan, "Tidak apa-apa, saya akan mencoba lagi. Ini adalah bagian dari proses." Menulis kelemahan, tuliskan satu kelemahanmu, dan di bawahnya, tuliskan satu hal yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya besok. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki penerimaan diri dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. 10. Pilar kontribusi, mengubah energi negatif menjadi positif. Pola pikir, energi yang tidak tersalurkan akan menjadi negatif. Mereka yang bebas dari jeratan nafsu tahu bahwa mereka harus mengubah energi itu menjadi hal yang positif, yaitu berkontribusi kepada orang lain. Contoh nyata, seorang relawan yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari diri sendiri, tapi dari memberi. Energi yang ia miliki disalurkan untuk membantu orang lain. Latihan nyata, tindakan kebaikan. Acak, lakukan satu tindakan kebaikan acak setiap hari tanpa mengharapkan balasan. Menjadi relawan, sumbangkan waktumu untuk hal yang kamu pedulikan, bahkan hanya 1 jam seminggu. Nilai yang didapat, kamu akan merasa berarti dan terpenuhi. Kamu akan memiliki tujuan yang akan memberimu kekuatan untuk terus maju.
Kesimpulan, kekuatan sejati adalah kekuatan batinmu. Pada akhirnya, kebebasan dari jeratan nafsu tidak datang dari satu tindakan heroik, tapi dari perbaikan kecil yang konsisten. Itu adalah seni mengalahkan rasa malas dan seni untuk percaya pada kekuatan kecil yang tak terlihat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa ilmu ini bermanfaat, ayolah tekan tombol subscribe untuk join komunitas juara dan tidak ketinggalan video berikutnya. Share video ini ke teman dan keluargamu agar menjadi versi terbaik dan memenangkan hidup ini bersama. Untuk membantumu memulai perjalanan ini, saya telah menyiapkan e-book dan koleksi wallpaper eksklusif yang bisa kamu unduh. Semua ini untuk membantumu fokus dan membangun kekuatan mentalmu. Cek linknya di deskripsi. Ingat, ini adalah pertempuran untuk hidupmu. Apa 1% yang akan kamu lakukan hari ini untuk menjadi lebih baik? Pilihan ada di tanganmu.